Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman, sahabat P Network ya, ini saya melanjutkan yang part 1 yang terdahulu. Hasil diskusi saya dengan Pak Fahri, bekas pimpinan Telkom ya. Jadi luar biasa pembahasan kami dan ini kami tampilkan adalah sambungannya part 1 menuju ke part 2. Saksikan yang part 2 ini. Network, dia kan ingin sebuah kepastian. Pada saat diluncurkan semua akan berjalan normal. Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Kemudian dia juga menyiapkan siapa pelaku bisnis pengusaha-pengusaha besar yang mau bekerja sama dengan P Network. Kalau ini semua sudah terjadi ya, ekologi terbangun, ekosistem terbangun, utility sudah terbangun, ini launching. Ya, ya memang kalau dilihat dari yang sudah digarap sampai saat ini, sampai 2000-an peserta itu kan itu satu hal yang luar biasa. Betul. Dan brand-brandnya itu kan cukup yang bermerek dan menguasai pasar dunia juga seperti Amazon. Betul. Gitu kan. Nah ya sekarang tinggal kita menyikapi saja gitu kan. Nah makanya kalau yang sampai sejauh ini kita kan belum lihat gambaran di dunia ini negara mana selain Cina yang mempunyai komunitas yang besar. Betul. Yang di Eropa masih tertutup, di Amerika masih tertutup, belum kelihatan publikasinya. Nah, masih di Asia nih yang dua besar ini, ya Jepang juga belum kelihatan seperti apa pergerakannya. Nah, ikan ini satu effort yang luar biasa kan untuk mempengaruhi pasar itu kan di negara-negara dengan ekonomi tingkat perekonomian yang baik itu masih belum bergeming gitu tentang Pi Network ini sendiri. Nah, itu kan perlu effort. Betul. Mungkin parameternya kita nggak tahu parameternya core team itu apakah jumlah komunitas, apakah titik-titik di mana komunitas itu berada. Misalnya titik-titik komunitas itu berada sekarang itu kebanyakan di negara ketiga misalnya. Betul. Apakah itu sudah cukup menguatkan buat dia secara secara sistem sehingga dia bisa lepas open minded bisa dilakukan. Betul. Dengan jumlah peserta hackathon itu yang sekian banyaknya, ya kan? Iya. Tapi kalau lihat dari potensi ekonominya, apakah dengan katakanlah nanti komunitas 40 juta ini apakah bisa menggerakkan profit atau benefit buat peserta hackathon itu sendiri kan gitu. Itulah yang saya lihat ya, bahwasannya kita harus membangun ekosistem, ekologi, utility. Kita perkenalkan dulu P Network ke lapangan. Begitu banyak orang tahu, begitu banyak orang mulai berminat, begitu banyak orang mulai percaya, ini jadi barang tuh. Iya, memang itu kuncinya. Cuman kan kita untuk memperkenalkan orang-orang seperti ini kan, ya sorry to say, jangankan kelas namanya medium high gitu, medium low aja kadang-kadang kita susah. Pertama tentang pemahaman mereka. Betul. Ya, tentang pemahaman mereka apa ini, bagaimana caranya, banyak pertanyaan. Apa manfaatnya, ya apa kan? Gunanya, apa faedahnya? Ya. Dan mereka sebenarnya mungkin tertarik dengan iming-iming tadi kan, bahwa ini peluangnya ke depan akan begini. Nah, tapi kalau kita bicara ke medium high, itu kan lebih banyak rejection. Betul. Udah pasti. Kenapa? Halu lu, mana mungkin kan gitu. Betul. Nah, kalau orang sudah reject terhadap sesuatu itu, untuk kita bisa menembus dinding itu kan perlu proses lagi kan. Berat itu, kalau dia sudah reject. Iya. Nah, ini terjadi seperti ini, terjadi seperti Bitcoin yang lalu, awalnya pun begitu. Tetapi begitu dibuka di launching harga, semakin hari semakin tinggi, rame-rame orang ikut. Ya, nah ini kan mungkin ada satu alibi atau satu fakta yang bisa kita gunakan nanti ke depan ini. Ya, kalau teman-teman yang ikut main di core juga, kalau memang benar core nanti tanggal 6 itu koinnya sudah bisa masuk ke dalam wallet. Artinya ini loh buktinya, ini juga kita nambangnya cuma pakai HP kok, main-main gitu. Betul. Berapa konversi angkanya ini coba? Kita tunjukkan, baru saja kita tunjukkan nih angkanya sekian loh. Apa ada orang punya bayangan? Oke lah, taruhlah katakanlah nanti di harganya cuma $1.000 lah misalnya seperti itu. Ya. Kau hitung aja sendiri berapa duit yang kau dapat. Betul.
ya kan? Ah, Nah, nanti momen itu akan bergerak itu kan sekarang ini kan rame di Twitter itu setelah namanya Korda O masuk juga sudah mulai dia uh, membroadcast secara masif gitu ya, ah, dan PI sudah dari awal sudah masif juga karena dengan harapan sebenarnya kan harapan Desember itu mainnet itu kan sebenarnya open mainnet itu kan permintaannya komunitas Cina. komunitas, permintaan pionir lah. Ya, nah, jadi karena dia merasa punya komunitas yang besar dan infrastruktur mereka sudah kuat, Mhm. ekosistem mereka sudah terbangun walaupun belum keseluruhan, mereka berharap itu bisa dilakukan kan gitu. Tapi core team-nya belum Nah, siap. kenapa? Si core team-nya sendiri belum siap. Bagaimana mau di launchingnya? Nah, makanya jadi karena sebagian komunitas Indonesia ada tuntutan untuk bisa open minded kemarin tanggal 25 Desember kan ini yang jadi stigma. Iya. Ini yang menjadi titik ukur bahwa 25 nih Desember nih open minded, padahal core team juga tidak menyatakan waktunya kapan. Betul. Nah, itulah yang terdistorsi karena kalimat-kalimat seperti itu selalu kita sebutkan, selalu disampaikan, ada rencana begini. Akibatnya mindset yang Terbentuk mindsetnya. Terbentuk mindset orang mikir itu aja. Gitu. Ah. Jadi untuk teman-teman kita yang para penggali petir, pionir, apa yang harus dilakukannya dalam waktu jangka pendek ini? Ya, kalau jangka pendek ini dia kalau masih ya kita berharap bukan masih ya. Kita berharap mereka harus bertahan. Kenapa? Ibaratnya kita masuk ke dalam sawah, nggak mungkin juga cuman sampai di lutut yang kotor kan gitu. Iya. Kalau perlu pun sampai ke kepala gitu kan. Ya, kali nyebur sekalian gitu kan. Kalau memang sudah selesai nggak ada hasilnya baru kita keluar dari sawah itu. Gitu. Betul. Kapan itu hasilnya? Ya kita lihat dia kasih waktu kapan. Ya kan? Kalau digadang-gadang apakah benar yang memberikan pernyataan tanggal 14 bulan 3 itu adalah core team? Belum juga. Sumber itu dulu. Belum ada core team menyatakan itu. Ya kan? Iya. Nah, tapi kan kenyataan itu statement itu kan Boleh terus. Boleh saja untuk mempengaruhi cara kerja core team. Nah, terus kemudian periode pelaksanaannya core team itu adalah setiap bulan Juni tanggal 28 ya, nggak salah. Nah, itu juga menjadi titik ukur gitu kan. Wah, kalau nggak ya tanggal bulan Maret ya bulan Juni kan gitu. Nanti kalau bulan Juni nggak jadi juga. Nah, jadi nggak ada waktu yang bisa kita nyatakan. Tapi kalau itu kita bisa mungkin anulir, jangan terlalu berharap bahwa ini akan selesai dalam waktu pendek. Gitu ya. Tapi adalah di sini adalah butuh kesabaran. Untuk satu hasil yang besar itu memang perlu kesabaran. Karena prosesnya harus kita ikuti. Karena kita tidak tahu ibaratnya sama dengan kita sekarang ini mau terbang dari Medan ke Jakarta. Iya. Pertanyaannya, apakah kita tahu pilot itu mengerjakan apa saja di dalam kabin pesawat? Tak tahu lah kita. Apakah kita tahu dia mengatakan pada ketinggian sampai di Lubuk Pakam nanti ketinggian itu harus sekian. Iya. Sampai di Siantar ketinggian itu harus sekian. Iya. Ya kan, menyeberang Sumatera Barat ketinggian harus sekian. Apakah kita tahu parameter itu yang dia buat? Nggak pernah diumumkan, Yang kita nggak ada yang tahu pernah adalah tahu. perhitungannya kalau memang tidak ada arah melintang, perjalanan itu akan sampai di Jakarta selama 2 jam. Betul. Ya Ada kan? lagi. Bisa 2 jam setengah, bisa 2 jam kurang, bisa 4 jam karena kita harus return to base, misalnya harus kembali, atau mungkin di Jakarta sendiri ada masalah gitu kan. Dan jadi itu kalau perumpamaan seperti yang sederhana ini bisa kita sampaikan ke teman-teman itu ya mungkin daya tangkap, daya nalarnya mungkin juga akan berubah. betul. Yang paling penting itu adalah mereka tidak mengurangi aktivitas mereka sehari-hari, itu aja kuncinya. Betul. Kalau kita kembali lagi tentang bicara pilot tadi ya, sudah jelas berangkat itu Medan Jakarta lebih kurang 2 jam. Mereka kan tidak tahu apabila terjadi kendala di atas, apakah cuaca petir, ada kendala teknis, pasti dia akan mendarat ke bandara lainnya, tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi segala sesuatu masih bisa berubah. Namun kita hanya bisa berharap saja. Sama dengan ramalannya, diramalkan bahwa cuaca dalam kondisi baik, ketinggian
udara cerah, sedikit ada getaran pada ketinggian sekian, misalnya kan nanti di atas Pekanbaru, misalnya kan. Kan hanya sebatas informasi, tapi jangan-jangan rupanya selama kita perjalanan juga nggak ada apa-apa kan gitu. Betul. Kita berharap Bahkan seperti itu. Begitu ada perjalanan yang kita katakan tadi cuman ada sedikit goncangan, padahal itu turbulens. Betul. Buat orang yang nggak biasa dengan menghadapi turbulens itu dia akan takut, udah pasti. Nah, itu loh. Jadi itulah yang mungkin bisa kita ingatkan teman-teman kita. Jika nanti Kortim Nicholas sudah bisa memastikan tidak ada gangguan teknis lagi, dan masyarakat sudah mengerti, memahami apa itu PEN Network, dan ini tinggal bergerak saja, tinggal diluncurkan saja. Saat ini kan belum semua negara mengakuin ini, belum semua orang pioner mempercayai ini. Ya kita tunggu sampai semua mulai percaya. Pengusaha besar yang mau bekerja sama dengan PEN Network. Kalau ini semua sudah terjadi, ya ekologi terbangun, ekosistem terbangun, utility sudah terbangun, ini launching. Jadi saya mau izin Bang Fahmi, ini cerita kita enak ini. Iya, memang Boleh kalau saya dilihat tayangkan dari cerita kita ini? yang sudah digarap sampai saat ini, sampai 2000-an peserta itu kan itu satu hal yang luar biasa, dan brand-brandnya itu kan cukup yang bermerek dan menguasai pasar dunia juga seperti Amazon gitu kan. Nah ya sekarang tinggal kita menyikapi saja gitu kan. Nah makanya yang sampai sejauh ini kita kan belum lihat gambaran di dunia ini negara mana selain Cina yang mempunyai komunitas yang besar. Kita tidak mengeluarkan apa-apa gitu. Betul. Saya rasa kecuali kalau kita setiap ngeklik harus bayar Rp1 gitu misalnya, itu jadi persoalan. Baru perlu kita permasalahkan, bisa-bisa ini penipuan gitu. Iya, ya. Toh kalau HP Pak data dipakai sama list in-nya kan harus, iya betul. Selama ini juga kalau nggak kau gitu kan juga kau pakai juga kan? Gitu Betul. Itu aja. Saya rasa sementara pagi ini itu dulu ya Pak Fahri ya. Terima kasih supportnya. Nanti akan saya beritakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman, sahabat PEN Network ya, sementara saya cukupkan sampai di sini dulu. Ikutin terus video Abah Safwan, semoga akan mendapatkan informasi terbaru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder.